akan berkelanjutan sampai terbentuk dan operasional dan diikuti oleh RW yang lainnya. Sekarang biar semangat dulu ya. Kalau semangat, selamat pagi ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Biar nggak ngantuk ya. Nah, saya akan menyampaikan sosialisasi mengenai bank sampah. Saya yakin sudah banyak yang paham ya tentang bank sampah, tapi kemungkinan ada yang belum tahu detailnya, tapi ada juga yang sudah karena dibutuhkan mungkin sih teman-teman di area Bank Tengah ya, area Bank Tengah yang kelihatan perkembangannya pesat, tapi karena di sana memang ada, saya lihat ada bank sampah yang ikut sosialisasi, jadi tidak tergantung dengan korwilnya. Jadi memang sosialisasi tidak harus dengan korwil. Jadi ini di bank sampah Induk Patriot Kota Bekasi itu mempunyai 12 di tiap kecamatan itu ada koordinator wilayah namanya korwil. Jadi ada korwil Bekasi Utara, ada Selatan, ada Timur. Jadi setiap kecamatan ada koordinator wilayah. Ada yang satu wilayah koordinator wilayahnya 2 orang, ada yang 1 orang. Kalau dulu malah merangkap 2 kecamatan itu dipegang oleh 1 orang, karena dulu masih sedikit. Pada saat terbentuknya BSIP, Bank Sampah Induk Patriot, itu bank sampah itu belum ada 10. Kalau SK banyak, SK-nya ada 96, tapi sebenarnya aktif memang kurang dari 10. Nah kemudian tahun 2016 dari waktu itu masih bersihan ya, belum PLH, itu menginisiasi karena peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup itu bahwa di setiap kota harus ada bank sampah induk. Oleh karena itu waktu itu mereka membentuk bank sampah induk dengan mengundang kita yang hanya orangnya sedikit. Karena itu kemarin orang-orangnya sangat terbatas. 1 tahun kemudian baru tambah, makanya mulai kita pisah. Jadi masing-masing kecamatan. Kalau kecamatan satu koordinator, sekarang setiap kecamatan ada koordinator wilayah sendiri-sendiri. Kadang-kadang lokasinya sih ada yang domisili misalnya di selatan, dia koordinator wilayah di Rawamangun. Sebenarnya itu tidak kita inginkan, tapi karena memang waktu itu bank sampah masih sangat terbatas. Kemudian BSIP sendiri memiliki beberapa bidang. Kita ada bidang pelatihan, ada bidang pembinaan, ada pelembagaan, kemitraan, ada kominfo, ada produksi. Dibantu kemudian oleh koordinator wilayah. Koordinator wilayah itu dia membantu BSIP di bidang sosialisasi, dan monitoring, pendampingan, tugasnya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan. Jadi kadang kita ada pembinaan. Kadang-kadang kerjasama dengan pembinaan. Kalau kita membuat pembinaan turun, ya pembinaan akan turun. Atau bidang pelatihan turun, bidang pelatihan akan turun. Dan pelatihan yang kita adakan juga semuanya bersangkutan dengan, terutama ya dengan mengenai pengelolaan sampah. Mulai dari manajemen bank sampah, mengenai composting, mengenai kerajinan daur ulang. Tapi kita juga belajar mengenai bisnis kanvas ya. Ada yang ikut ada mengenai bisnis kanvas. Jadi tentang bisnis kanvas ini sebenarnya tidak hanya untuk mengembangkan bisnis bank sampah sendiri, tapi sebenarnya bisa dipakai juga untuk tidak hidup. Itu sebenarnya ilmu itu sudah cukup ditawarkan untuk mengenai bisnis kanvas untuk pengembangan kita. Itu setelah mengenai BSIP. Dan saya sekarang sedang masa transisi peralihan. Nanti tanggal 8 April ada musyawarah besar, ada pemilihan pengurus baru. Dan calonnya kemungkinan ada 2 ya. Dan saya sendiri kemungkinan ya karena keberatan dari keluarga, jadi saya tidak maju lagi. Karena memang kegiatannya sangat luar biasa dan sibuk. Tapi memang biasanya saya 1 minggu, hampir seminggu tuh full saya. Seperti saya bisa bilang
kerja. Jadi karena anak usia juga, jadi anak-anak saya banyak yang berat, anak saya udah 5, cucunya 4. Cucu saya nomor 1 tahun ini kuliah, jadi udah bisa bayangkan usia saya berapa. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai bank sampah ya. Aja yang gampang ya. Nah, kalau kita mau bicara mengenai bank sampah, saya mau membahas dulu mengenai manusia maupun populasi binatang ya. Itu semuanya populasi tumbuh-tumbuhan itu akan sangat berpengaruh, termasuk berpengaruh juga pada pemanasan global. Pengaruhnya di mana? Interaksi ini akan sangat berpengaruh kepada keadaan tadi dan akan bisa menimbulkan permasalahan pada lingkungan apabila interaksi ini berjalan tidak baik. Kita manusia di bumi diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang bentuk rasa syukur kita apa? Salah satunya adalah menjaganya. Kalau kita nggak menjaganya, hanya mengeksploitasi saja, itu berarti kita tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan permasalahan yang bisa timbul akibat interaksi yang tidak bagus, satu, polusi. Polusi apa saja? Ada polusi udara, ada polusi tanah, ada polusi air. Itu semua diakibatkan karena interaksi tadi. Kita memanfaatkan kita buang sampah ya, contohnya ya. Kita buang sampah sembarangan, plastik. Kita buang ke tanah. Kita timbun ke dalam tanah. Itu akan menyebabkan pengaruh kepada kesuburan tanah karena dia menyebabkan polusi. Minyak jelantah yang kita buang. Jadi kalau di reduce itu mengurangi, salah satunya dengan bank sampah itu dan mengurangi sampah yang PPK. Kalau punya wadah biasanya dipakai untuk refill lagi, jadi kita pakai lagi wadahnya. Kalau yang di recycle itu yang sudah diolah jadi bentuk lain, seperti sampah organik dibuat kompos. Jadi kalau kita bicara sampah itu sebenarnya sampah itu ada organik dan anorganik. Tapi 60-70% itu biasanya organik. Kalau sampah kering relatif lebih mudah mengelolanya. Kalau yang sampah basah ini sampai sekarang masih belum banyak yang mengelola. Biasanya dibuat kompos, tapi kompos itu biasanya makan waktu agak lama, 4 minggu sampai 1 bulan. Kalau sekarang bisa dengan cara memanfaatkan anggur. Dengan anggur itu lebih cepat habisnya. Lebih cepat habis, anggurnya juga bisa dijual. Ada nilai ekonominya. 1 kilo kalau nggak salah kemarin terakhir ada bisa dapat 8.000. Jadi antara 6.000, 7.000, 8.000 anggurnya per kilo. Jadi kalau dikelola ada lahan, dikelola sendiri sampahnya, tidak usah dikirim ke TPA, anorganiknya lewat bank sampah. Nah, bank sampah mungkin ada divisinya yang organik dan yang non-organik. Boleh dibuat pupuk, boleh dikelola dengan anggur. Kalau menyebabkan energi juga boleh, bikin biodigester. Banyak sih sekarang, banyak cara yang bisa digunakan untuk mengolah organik. Nah, kalau mau membuat mengelola sampah menjadi berkah, yaitu tadi mendirikan bank sampah sebagai solusi sampah anorganik ke sampah kering. Kemudian membuat kompos. Nah, sekarang bukan hanya membuat kompos, bisa dikelola dengan memanfaatkan anggur. Hasilnya kompos, mangkok itu ada turunannya, yaitu dengan menanam sayuran. Kita bisa panen sayuran sendiri. Itu udah yang
hemat juga tuh secara ekonomi. Bahkan ada beberapa bank sampah yang sekarang sudah memanfaatkan ini, dan dia sudah di lahan kira-kira satu ruangan ini sudah rutin dia gantian aja yang panen. Jadi dia udah menanam sayuran. Kalau mau dibuat bisnis juga bisa, dibuat bisnis juga. Semua tergantung dari kreativitas masing-masing. Soalnya kan kalau itu pakai cover lagi, wah berenang. Nah, ini cara mendirikan bank sampah. Cara mendirikan bank sampah, satu, membentuk tim pengelola. Tadi mau dibentuk tim pengelola ya, mau dibentuk tim pengelola. Kemudian kalau dulu sebelum ada BSIP kita survei lapak. Dulu zaman saya tahun 2012 belum ada BSIP, jadi kita survei sendiri, belajar milah di situ di tempat lapak. Jadi saya dulu belajar di lapak, cara milahnya seperti apa, harganya berapa, apa aja. Nah itu dulu belajar sendiri, dulu ke lapak langsung. Nah tapi kalau sekarang sudah ada BSIP, semua belajar kan ada Korwil, ada lewat BSIP atau dari teman-teman BSU lain juga bisa. Nah nanti kalau ini baru mempersiapkan peralatannya. Untuk bank sampah ini peralatan yang diperlukan apa aja sih? Biasanya ada timbangan, kemudian ada tali rafia, ada gunting, ada cutter, itu sangat diperlukan. Kemudian ada lagi di sini kalau kita sebut boncos, kadang-kadang dimasukkan ke duplek. Ini biasanya kertasnya udah apa? Ini juga sebenarnya bisa masuk koran B. Ini koran A, ini koran B. Ini yang kertas-kertas yang sudah lecek ya. Iya, kemudian kertas-kertas sudah lecek, ada amplop segala yang udah robek, ada apa ya, kwitansi gitu, bisa masuk ke sini. Kemudian ada lagi, nah ini kita sebut apa nih? Ini duplek. Ya, duplek ini termasuk sampulnya buku tulis duplek. Jadi buku itu kalau kita masih utuh itu harganya lebih murah. Tapi kalau kita pisah, buku tulis biasa ya. Nah itu yang putihnya bisa masuk putihan, harganya lebih mahal. Nanti sampulnya masuk ke duplek. Tapi kalau kita nggak mau repot, ya tulis satu buku ya lebih murah. Kalau mau dapat tabungan lebih besar ya. Ada lagi sampah plastik. Ini plastik bening. Plastik bening itu harganya lebih mahal daripada kresek. Nah, kresek. Ini kreseknya belum soalnya. Nah ini tutup galon. Ini kita sebut RD. Oh ini kresek nih. Kresek itu yang putih, ada hitam, ada hijau, merah, biru. Itu kita biasanya nyebutnya asoy. Kemudian ini RD. Ini mahal nih. Kalau sekarang 1 kilo kalau nggak salah sekitar 5.000. 5.000 tapi kelapa ya. Kalau ke nasabah harus dibedakan. Soalnya kalau tidak dibedakan nanti nggak memiliki biaya operasional nanti. Jadi harga nasabah dan yang kita jual harus ada perbedaannya. Nah, kemudian ada plastik minyak. Plastik minyak kita bisa biasanya butuh selopan. Nah, selopannya juga laku. Kemudian, nah ini gelasan. Gelasan ini paling mahal. Sekarang harganya bisa 7.000, 7.500 sampai 8.000. Itu kelapa. Kalau ke nasabah mesti harus dibawahnya ya. Warung pengumpulin. Ini ada lagi plastiknya kayak di Moli ya. Di Moli kemudian ada Moli plastik itu kecap. Nah itu ada lapak yang mau dijadikan satu jenis dengan ini. Tapi ada lapak yang maunya dipisah. Soalnya emang jenisnya beda. Kalau ini kan banyak benihnya, jadi sablonannya kurang, lebih mahal. Kalau yang banyak sablonannya seperti kecap ABC, moto itu lebih murah. Tapi kalau lapaknya yang mau baik hati, biasanya dicampur harganya sama. Harganya bagus. Tapi kalau nggak mau ya
dipisah. Harganya kalau nggak salah 500 sekarang. Kalau yang apa namanya yang kayak ABC. Kalau yang ini PET. Ini PET, botol air mineral ini ya. Nah ini tutupnya ada harganya sendiri. Jadi kalau dari rumah harus dilepas. Terus mereknya dibuang supaya dapat harga yang bagus. Ini sendiri. Nah, ini sebenarnya masuk PET, tapi ini PET B. Jadi PET yang murah. Karena dia mereknya tidak bisa dibuang. Susah ya. Kalau yang susah dibuang masukkan kepada PET B. PET B harganya lebih murah. Ada lagi ini namanya, di sini apa namanya? Kristal atau mica tebal. Ini harganya juga bagus, bisa 4.000 sampai 5.000. Ini yang kristal. Nah ini yang tidak masuk di kategori yang lain tadi. Ini embela. Sebenarnya ada nih botol sampo aja kalau kita mau bisa harganya ada lagi. Tapi kita nggak usah sampai sedetail itu lah. Nah, yang penting yang kelihatan aja. Kalau saya ngambil praktisnya aja, toh kita bukan jual beli sampah. Kita kan mau peduli lingkungan, menjaga lingkungan. Nah, kemudian ada lagi sampah logam. Sampah logam di sini ada nikelite. Ya. Kalau menurut klasifikasi ini kan jenis aerosol yang semprotan. Ini sebenarnya masuk limbah B3. Tapi selama ini lapak bisa mengolahnya. Jadi bisa kita masukkan ke dalam area. Cuma hati-hati ini nggak boleh kena suhu tinggi, bisa meledak. Ini aluminium, ada aluminium pokari, ada aluminium masuk aluminium panci. Ini harganya juga berbeda. Paling bedanya hanya sedikit. Ini aluminium. Ada lagi sih sebenarnya masuk kawat, pagar itu juga bisa. Kabel, Tembok. tembok ya? Bisa seng. Banyak sekali, ini tidak ada yang terbuang sebenarnya. Yang masih terbuang itu sebenarnya styrofoam. Styrofoam sama multilayer sebenarnya bisa, cuma mesti kita perbaiki dulu sistem ininya ya. Kan kita kerjasama ya, tapi tempat kita kerjasama itu kadang-kadang pengambilannya lambat gitu. Kita sudah waktunya diambil itu 3 bulan 6 bulan baru diambil. Itu ada sebenarnya namanya plastik multilayer. Plastik multilayer itu termasuk sasetan ya, permen, sasetan, rinso yang dalamnya kecilan, plastik Indomie itu bisa. Harganya kalau BSP beli murah sih 400 ini kita beli ke lapak. Soalnya lapak nggak bisa jual, bisanya ke BSIP. Jadi lapak kalau ke bank sampah paling hanya 300. Dan ke nasabah berapa? Nah kalau bisa seperti ini dari nasabah biar disumbangkan saja ya, karena nilainya kecil. Jadi ya kerajinan juga bisa. Ya. Dan ini sistem penyetoran. Ini yang ada individual. Jadi penabur datang ke bank sampah. Ada juga sistem komunal. Komunal ini juga bisa petugas mendatangi tempat pengumpulan. Bisa juga mereka datang juga bisa. Kalau orang dengan satu RT itu banyak kan, nggak mungkin dia bawa. Tapi kalau kendaraan mau antar ya alhamdulillah. Jadi kalau enggak diambil, kalau punya kantor bisa. Ini sistemnya mau pakai sistem ini komunal, bisa digabung dua-duanya.